Bisa. Ini seperti biasa aku sarap. Tes. Oke. Kebiasaan kita jauh bersama. Na 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 na. Bintang kecil di langit yang biru, banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang bersamamu jauh tinggi. Di tempat kau berada. Halo Bang Chan, aku gunakan motor Abang bagus banget ya. Coba cek SMGR Bang Chan. Oke Abang, SMGR ya, SMGR. Terima kasih ya, kalau memang cocok ya tinggal dikembangin Bang ya. Jangan terpaku sama style yang sama gitu kan. Mungkin nanti kita lihat di sini. Oke. Bang, nyicil properti buat ke depan gimana? Nyicil properti buat ke depan, saran saya jangan dulu. Pertama, karena suku bunga kita baru aja naik, jadi mungkin butuh beberapa bulan lagi ya untuk properti bisa manggung gitu ya. Ya jadi kayak gitu. Wah, ini akanya hari ini tadi buy juga. Ya, AK udah masuk ya, AK, BK, YU masuk ya. Lawannya CC, KZ ya. Cuman memang lebih banyak di seller ya. Halo Bang, boleh cek BRM? Sebenarnya aku belum masuk ke metode Abang, cuma pantau sahamnya aja. Ya, pantau sahamnya nggak apa-apa, Bang. Ke tempat kau berada. Oke teman-teman, ya inilah untuk SMGR gambarnya kayak gini lah kira-kira ya. Masih punya peon Bang? Peon udah lama dijual Bang ya, udah lama ya. Udah lama saya jual peon ya. Tapi benar naik Bang Chan sahamnya. Bang Chan masih ada barang nggak di Demas? Masih ya, saya baru masuk Demas 136 ya. Baru masuk Demas 136 ya. Ya Kak, BRMS gimana hari ini? BRMS tadi kalau kita lihat ya, BRMS.
Nah, BRMS seperti apa gitu kan. Nah, tadi BRMS sempat naik ya sedikit ya di sini berapa persen nih? Ya sempat naik 7% habis itu terjadi kembali lagi ya menuju harga opennya. Oke, untuk BRMS nih kayak mana sih gambarnya? Nah, BRMS-nya ada support di sini ya. Ya bisa ke support dekat dulu ini paling ke 442 atau paling parah mungkin akan turun ke 476 ya. Seperti yang biasa saya bilang gitu kan, teman-teman harus hati-hati. Kenapa? Ya karena tadi ya, ini resikonya pertama di fundamentalnya juga saya bisa, apa namanya, perhatikan di sini teman-teman ya, yang suka cek-cek fundamental mungkin ya. Nah, di sini harganya juga udah over value ya, untuk apa namanya, si PRMS ya kira-kira gitu. Bang Chan ambil IPO nggak? Ambil ya, ambil Jelly sama PRDL kayaknya, hanya 2 saya ikut. Ya paling 2 ya, yang lainnya saya nggak ikut kayaknya. Saya fokus di 2 aja. PE rasio harus berapa Bang? PE rasio kalau secara teori di bukunya itu, PE rasio itu ya kita harus masukkan kira-kira kalau saya itu pakai 1 sampai 10 ya. Ya 1 sampai 10. Terus kalau untuk PBV itu saya pakai di bawah 1 gitu ya. Kayak di sini kan 3 ya otomatis sudah 3 kali lipat dari harga bukunya. Ya otomatis jelas lebih mahal sedikit teman-teman. Kira-kira gitu. Oke untuk BRMS tuh ya kayak gini lah guys, ada resiko ya, ini masih ada support lagi ya 392. Kalian bisa pantau di sini, kenapa ini baru aja jebol supportnya ya, baru jebol 482 ya, dan terus hati-hati ya, kenapa tadi jelas 482 nya dijebol nih ya ke 452 ya kira-kira gitu. SMGR, kenapa SMGR bang ya? SMGR ya tadi udah dilihat juga dia, SMGR ya. SMGR nih lagi downtrend parah ya, lagi downtrend parah, udah turun kurang lebih 47 persenan ya. Dari sini harusnya dari sini nih ya, ke dari sini. Ah, 47 persenan, kalau dari sini udah lebih lah ya, berarti hampir 50 persenan ya. Oke. Tuh fundamentalnya ini siapa itu? Fundamentalnya sendiri teman-teman bisa lihat ya. Di sini valuasinya juga udah mahal sedikit ya untuk PI ya, tapi di sini kemarin kita udah bahas PBV-nya masih di bawah 1, terus juga price to cash flow-nya masih bisa kalian pantau gitu ya. Bang, kalau dividen cocok panjang BBRI atau BMRI? Ya saran saya mending BMRI ya. Kalau mau lebih ini dibandingkan aja. Bang Chan coba DCNNG ya. Oke, kira-kira itu untuk SMGR ya, lebih hati-hati aja ya. Ini kayaknya perlu dipantau ya, karena ada risiko sedikit ya, udah di downtrend parah ya. Terus apa tadi? SNG, kota, oh kota. Ya bentar teman-teman. Ini sama Oppo Ki. Oke teman-teman, nih tadi ya naik 3% ya, tapi kita lihat chart jarak jauhnya yang nggak usah jauh-jauh lah. Nah, ini jelas ya nampak ya teman-teman ya. Habis all time high dan lagi OTW penurunan ya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. SMGR udah tadi Bang ya. SMGR tadi kan. SMGR tadi kan yang barusan ya. SMGR tadi ya. Tadi kan SMGR barusan. Oh iya udah. Barusan SMGR. BMS gimana Bang? Tadi udah juga BRMS-nya baru ya. Ini kota ya teman-teman bisa lihat. Ya di sini market cap-nya jelas ya terlalu kecil ya, tidak worth it lah untuk di swing, terus juga free float-nya jelas ini juga terlalu berisiko bagi saya, nggak akan ya. PI-nya udah kemahalan, price to book value-nya memang masih murah tapi yang lainnya mahal ya, nggak nutupin semuanya gitu ya. Jadi terlalu berisiko untuk kota ya. Ini yang paling parah di sini adalah free float-nya guys. Udah 51% dan itu harus hati-hati. Apalagi di sini pasti bakal menuju ke 50-an ya nih. Nampak ya. Ini pasti bakal menuju ke sini ke 50, 58 sampai 56 ya. Oke, kira-kira gitu. Untuk saat ini beberapa emiten yang saya pegang itu Demas gitu ya, PSAB ya. PSAB baru belum masuk tadi, nggak dapet ya 372-nya, malas cuma sampai 374, nggak dikasih 372-nya. Berarti saya akan tawar lagi nanti lebih murah lagi. Oke. Telat masuk live Bang? Enggak lah ya, saya baru live ini, saya lagi ngetes
live di TikTok pakai aplikasi Streamlab ini ya. Karena pakai TikTok Live Studionya berat, laptop saya nggak kuat ya. Maklum guys ya, laptopnya lemot. Nanti kalau itu kita mungkin kita beli PC aja biar lebih enak, biar ringan gitu ya. Biar ngangkat TTLS-nya. Bufa bang, Bufa. Oke teman-teman nih untuk Bufa ya, ini masih ramai juga nih Bufa tadi naik 7% ya. Teman-teman perhatikan naik 7%. Kita lihat posisi seperti apa. Ini baru aja mantul dari support ya, ini 550. Kita lihat aja apa kuat dia sampai ke 900 ya. Kalau dia kuat ke 900 ya kalian punya potensi yang masih ada ya, area-area sini sama area-area sini. Kira-kira gitu untuk si apa oke? Bufa oke. Ya Bufanya. Tapi saya lebih bisa konsisten BBRI Bang, gimana itu? Mending tetap BMRI atau kalau Abang sudah lebih konsisten di BBRI, mending Abang pilih yang sesuai hati nurani karena Abang lebih konsisten di BBRI. Tadi kan Abang nanya pendapat saya. Kalau saya lebih senang di BMRI ya. Secara saya sudah analisa gitu ya, lebih bagus BMRI kalau untuk saat ini gitu ya. Tapi kalau Abang mau udah punya konsistensi di BBRI ya silahkan gitu ya, nggak ada masalah. Oke. Untuk Bufa ya, ini udah naik 7% ya, tapi di sini kalian harus perhatikan juga ini bakal nguji di area sini. Ini harga sini dulu nih ya. Berapa nih? Oh, 820 mungkin ya akan ngetes di 820 karena ini cukup kuat juga nih. Ini 8 berapa nih? 835 ya. Jadi ini area-area menarik dia bakal retest lagi ya untuk Bufanya. Kalau secara fundamental kalian bisa lihat sendiri ya. Pendapatannya minus Q1 free market cap oke, dia di middle cap, free float juga oke, tapi PE rasionya perhatikan teman-teman ya. PE rasionya sangat-sangat tidak menarik. Ini terlalu mahal buat kalian kalau kalian mau save di saham ini ya. Sangat-sangat beresiko, kalian nanti nyangkut parah, kalian baru sibuk sendiri gitu kan. Adaro untuk dividen bagus nggak Bang? Bagus ya, bagus kalau untuk Adaro bagus. Tapi nanti dianalisa lagi ya. Iya sih, tadi dibilang Bang Chan properti kurang menarik, tapi Bang Chan masuk. Bang Chan masuk, saya masuk. Oh di Demas ya, Demas saya masuk di Demas ya, saya Demas masuk. Oke, untuk Bufa kira-kira gitu gambarannya ya. Untuk order book hari ini siapa yang masuk kita lihat ada Kak Asing yang masuk. Kita perhatikan aja. Salah. Broker summary kita lihat asingnya seperti apa. Saya lihat hari ini aja. Orangnya yang masuk cuman dari lewat PD sama EP, sisanya AKBK ZP itu jualan semua, cukup besar ya. Jadi untuk Bufa tadi mereka jualan hari ini ya. Oke, mereka cukup jualannya banyak ya, hati-hati ya. Kira-kira gitu. Oh, PPRE Bang. DSNG tadi udah Bang ya, DSNG udah. PPRE teman-teman bisa perhatikan ya di sini saya cuman ada sisa satu lot ya. Nih saya pantau sisa satu lot masih profit karena sudah saya jual kemarin ya di harga berapa kemarin jual ya? Ingat saya tuh harga berapa guys? Di harga-harga sini guys ya. Kayaknya di harga-harga sini saya jual ya. Ini satu lot sisa mantau harga rata-rata 75 ya. Jadi teman-teman saya masih nunggu lagi kalau dia turun lagi di bawah 75 baru saya gas lagi ya. Untuk sekarang saya masih pantau-pantau saja ya. Karena dia sisa satu lot jadi nggak ada masalah mau minus mau apa juga nggak masalah. Untuk di PPRE teman-teman perlu perhatikan market cap-nya ya, market cap-nya ini juga PR. Sisanya ini PE-nya jadi minus karena apa? Karena di sini dia minus 2 kali ya, Q1, Q4 dia minus parah ya. Ini BUMN yang terdampak nggak tahu gara-gara ya tadilah efek banyak proyeknya yang gagal nggak jalan ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan itu. Untuk harga wajarnya nggak bisa dicek teman-teman karena apa? EPS-nya minus. EPS minus otomatis harga wajarnya nggak bisa kalian cek. Kira-kira gitu. Ya. Ini kok viewer nggak nambah. Tes. Oke.
Mana dia? Bentar, guys. Ini tadi di sini. Oke. DSNG udah tadi Bang ya, DSNG udah. Ya. Nih DSNG udah tadi. Oh, tadi DSNG tadi kayaknya udah DSNG ya. Belum apa ya? DSNG udah apa belum tadi guys? Lupa saya. DSNG masih main di sideway-nya ya, masih sideway nih. Ya, area sideway kuat ini. Ya udah dari tanggal 8, berarti udah hampir 3 minggu ya sideway aja di sini. Ya kalian perlu pantau ya, ini perlu pantau juga DSNG apakah menarik buat dimasuk atau enggak ya. Kalau masuk di screening kalian ya mungkin kalian bisa pantau ya. Kira-kira gitu. Untuk fundamental seperti apa? Fundamentalnya ini oke, menarik ya untuk pendapatan di market cap masih tergolong kecil. Middle ya 12 ya, middle berarti free floatnya masih oke. PE rasio bagus, price to book value di 1 berarti ini harga wajarnya ya. Untuk price to cash flow juga aman, EV to EBITDA aman, return on equity-nya masih oke, debt to equity ratio juga rendah ya. Ini bagus ya, untuk secara fundamental masih oke ini si DSNG. Ya. Lanjut kita lihat ya ini ya, kalian bisa pantau order book juga, kita bisa lihat nanti di order book seperti apa, apakah hari ini ada yang menarik di order booknya. Kita lihat di order book Foreign ya, teman-teman bisa perhatikan di sini ada siapa aja ya, CC ya, CC kombinasi lagi AKBKZP di kanan ya, kuat jual hari ini ya. Jadi yang nampung siapa? CCTP sama HD ya. Ini yang paling besar adalah ZP ya. Memang asing lagi sepi-sepinya guys ya. Jadi kalian perlu pantau-pantau juga karena ini asing udah mulai sepi guys ya. Karena transaksi kita memang kecil betul, kemarin aja cuman dapat di 9 triliun ya. Yang biasanya bisa sampai 60, sekarang turun drastis ya. Karena emang marketnya sepi guys. Jadi wajar ya. Eh, Pewon gimana Bang? Untuk Pewon itu sentimennya masih kurang Bang ya. Tapi kalau untuk secara harga, ini harganya menarik ya. Untuk harga sekarang kalau Abang memang akumulasi pelan-pelan ini kan nampak ramai ya. Jadi sebenarnya ini lagi ada yang nyicil sebenarnya guys. Saya nampak nih, totokannya jelas ya. Kalau yang nyicil-nyicil tuh nampak sebenarnya. Nah, untuk harga ini menarik ya sebenarnya. Harganya menarik karena apa? Udah terdiskon parah. Ya kalau teman-teman yang pakai kalkulator saya buat ngecek harga wajar saham, ya kan bisa cek ini harga wajar Pewon ya. Harga wajarnya kan bisa cek di web yang saya gunakan itu ya, kalkulator harga wajar. Kalian bisa cek di situ harga wajarnya di berapa. Nah, kalian bisa mulai pantau di harga situ ya, mulai 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 dicicil lah di akum ya, di akum ya. Untuk pendapatan dia oke gitu ya, naik dari Q1 sebelumnya, memang turun setengah daripada Q4 ya, ya. Terus juga market cap ini masih di middle ya. Untuk free float-nya kalian bisa lihat ini di 30 persenan. Ya ini kalian bisa pantau seperti apa ya untuk si hewan ini ya. Nah untuk PE rasio kalian bisa lihat ini kecil ya, ini sangat-sangat menarik ya secara PE rasio, price to book value juga di bawah 1, price to cash flow juga di bawah 10, 3 ini EBITDA 4, terus debt to equity ratio-nya juga di bawah 1, masih menarik ya. Nah return on equity-nya masih lumayan lah di atas 10, ada 10% juga ya. Kira-kira itu yang perlu kalian perhatikan ya untuk Pewon. Jadi kalau kalian mungkin tidak, sentimennya memang kurang karena ya suku bunga naik ya, kita bisa tahu lah, properti juga jadi kurang menarik gitu. Ya karena kurang menarik otomatis ya teman-teman juga harus pantau, perhatikan ya. Iya. Nah teman-teman perhatikan juga di sini ya, kita lihat di order book ya. Ini saya pakai hari ini aja ya karena datanya udah keluar nih kayaknya. Oke, untuk hari ini saja, asingnya apakah ada yang masuk juga? Asingnya itu ada dari CC, YU, sama AI aja guys, tapi nggak banyak ya. Justru banyak dari AK, BK, ZP yang masih jualan ya, pewonnya. Kira-kira itu. Itu yang perlu kalian pantau guys ya. Jadi ini secara garis panjang ini udah downtrend parah. Ya hampir 50% dia terdiskon ya dari harga all time high 3 tahunnya ini di tanggal berapa? Di 2024 kalian bisa lihat ya. Harganya di
Nah, 500 sekarang udah di 238 ya. Kira-kira itu yang perlu kalian pantau. Terus selanjutnya apa Bang? MTEL Bang, MTEL. Kita lihat MTEL-nya seperti apa teman-teman. Bantu tap-tap layar guys ya, bantu tap-tap layar dibagikan gitu ya. Terus di sini teman-teman perhatikan juga tadi ini MTEL udah turun parah ya, 6% ya. Terus juga kalian juga harus perhatikan nih ya fundamentalnya seperti apa sih saham-saham kayak gini. Nah, untuk pendapatannya dia Q1 dapat 500 miliar ya. Untuk market cap ini berada di middle cap yang masih 42, free floatnya belum sampai di batas yang harus dipenuhi oleh BI ya. Kira-kira di berapa ini? Berarti 15% kan? Nah, sekarang baru 13%. Untuk P/E ratio agak mahal sedikit ya. Ya. Ini MTEL Bang. Ini MTEL nih. Bang RXL ini MTEL nih Bang. Ini MTEL nih. Tengok nih. Ini MTEL nih ya. Ini lagi bahas MTEL nih ya. Kayaknya saya bahas MTEL ini ya. Oke, kita kecilkan sedikit. Bentar. Iya. Oh. Iya. Oke teman-teman, saya off dulu karena ini udah maghrib, udah jam 18.01 ya. Untuk terakhir tadi kita bahas MTEL, teman-teman ini udah bisa lihat ya. PE rasionya juga bagi saya ini kemahalan, terus price to book value juga udah di 1,2 sebenarnya masih wajar sih. Cuman yang lainnya masih oke ya, cuman di PE rasio aja agak-agak mahal sedikit teman-teman ya. Terus juga di debt to equity ratio masih aman ya, return on to equity-nya ini masih rendah banget ya, masih di 6%, kalau bisa dia di 10 lah atau 8% kira-kira ya. 18.02 masih Bang. Ini di sini udah maghrib teman-teman ya, udah azan ini ya. Udah azan kan? Udah azan. Di sini udah azan teman-teman ya. Saya di ujung utara ini sudah azan ya. Kira-kira untuk MTEL ya perlu diperhatikan ya, ini baru aja mantul ya. Baru aja mantul ya. Ini pasti Baxi nguji lagi 3482-nya nih ya. Harus perhatikan ya, pantau baik-baik ya kira-kira untuk MTEL kayak gitu. Oke, kira-kira itu nanti kalau misalnya ini lagi live, kalau nggak bisa di TikTok, tadi TikToknya bermasalah, saya makanya live di YouTube ya, beberapa ini ya saya live di YouTube dulu gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pantau aja nanti ya. Oke, kira-kira itu aja. Terima kasih yang udah mampir ya. Semoga portofolio kalian sehat-sehat aja gitu kan, baik aja gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Nanti kita lihat ya guys ya, kalau saya belum Pagi harus telur. di mana sih lihatnya? Sampai lupa saya. Oke, kita closing dulu. Stop and stream. Oke.